Jujutsu Kaisen adalah manga populer yang baru saja tamat di tahun 2024. Manga ini sering dianggap sebagai salah satu dari big 3 manga shonen generasi baru, bersama dengan Demon Slayer dan Boku no Hero Academia. Menurutku Jujutsu Kaisen adalah salah satu manga shonen generasi modern yang sangat layak untuk kamu baca. Pada video ini aku akan membahas 3 hal positif dari Jujutsu Kaisen. Langsung saja kita mulai. Cerita Jujutsu Kaisen sebetulnya tampak sederhana, menceritakan pertarungan manusia dengan kurs spirit yang mengancam. Sebuah konflik generik genre battle manga yang menceritakan pertentangan dua kubu. Namun manga ini justru berhasil membuat premis cerita sederhana dengan tema-tema yang cukup mendalam. Contohnya adalah kurs spirit. Kurs spirit merupakan produk yang dihasilkan dari emosi negatif manusia. Emosi negatif ini menghasilkan sebuah energi terkutuk yang pada akhirnya dapat termanifestasi menjadi monster-monster yang menyeramkan. Monster-monster inilah yang pada akhirnya mengancam manusia karena dapat mengganggu kehidupannya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Menurutku hal ini melambangkan dampak negatif ketika manusia membiarkan emosi negatifnya dan terobsesi pada hal-hal negatif di hidupnya. Di sisi lain, Sorcerer adalah manusia terpilih yang dikaruniai energi terkutuk untuk melawan kurs spirit dan kurs user yang membahayakan manusia. Menurutku hal ini melambangkan manusia yang dapat dengan baik mengendalikan dan menyeimbangkan emosi positif dan negatifnya. Tema menarik berikutnya, menurutku berkaitan dengan bagaimana Jujutsu Kaisen menggambarkan perubahan. Tema ini digambarkan dengan baik oleh beberapa karakter utama pada Jujutsu Kaisen. Yuji, Gojo, Megumi, bahkan beberapa karakter sampingan seperti Geto, Yuta, Maki, memiliki perkembangan karakter yang terasa natural dan berdampak besar pada cerita. Bagiku, cerita Jujutsu Kaisen terasa sangat berkesan. Manga ini mengajarkan pentingnya belajar mengendalikan emosi, menerima perubahan, atau menemukan keseimbangan. Jujutsu Kaisen mengingatkan kita bahwa perjuangan tersebut penting bagi kehidupan manusia, sebuah pelajaran yang sangat relevan dan bermakna dengan kehidupan sehari-hari. Satoru Gojo mendapatkan julukan sorcerer terkuat di era modern. Ia tidak hanya kuat, namun juga mempesona, dapat membuat siapapun terpikat. Meski ia bukanlah protagonis utama, namun Gojo adalah salah satu karakter yang memiliki pengaruh besar pada cerita. Karakter ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya bergantung pada kekuatan yang besar, tapi juga bagaimana karakter tersebut dapat mempengaruhi orang lain. Yuji Itadori, protagonis utama pada cerita ini. Karakter ini mendapatkan banyak sekali kritik dari pembacanya, karena mungkin terasa biasa saja. Terutama ketika banyak karakter yang lebih menarik dan memiliki pengaruh pada cerita seperti Gojo, atau bahkan karakter sampingan seperti Geto, Kenjaku, dan Toji. Meski begitu, karakternya yang sederhana justru dapat membantu pembaca terhubung dan mewakili kita untuk memahami dunia Jujutsu Kaisen yang begitu kompleks. Yuji memiliki perkembangan karakter secara bertahap dan pada akhirnya berhasil memberikan impact yang besar pada cerita. Jika kamu penasaran terhadap tragedi hidup Gojo dan analisis karakter Yuji Itadori, silahkan lihat di deskripsi video ini. Masih banyak karakter-karakter lain yang tak kalah menarik dan berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Tapi karakter yang menarik tidak akan lengkap tanpa kekuatan yang unik. Sebagai manga shonen pertarungan tradisional, Jujutsu Kaisen menawarkan sistem kekuatan yang unik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem kekuatan Jujutsu Kaisen terpusat pada kurs energi. Energi yang dimiliki oleh kurs spirit dan beberapa manusia spesial, sorcerer. Mirip seperti cakra pada Naruto atau haki pada One Piece, bagaimana individu dapat menguasai dan mengendalikan energi tersebut menentukan seberapa kuat karakter tersebut. Terdengar generik bukan? Sistem kekuatan Jujutsu Kaisen yang berkesan justru terletak bukan pada kurs energi, tapi pada kurs teknik, merupakan teknik bawaan individu dalam memanipulasi kurs energi yang termanifestasi pada beragam jenis kekuatan yang unik. Kita ambil contoh Satoru Gojo. Ia memiliki kurs teknik berupa Limitless dan Six Eyes. Kemampuan yang sangat kompleks dan khas hanya dimiliki oleh ia dan keluarganya. Setiap karakter pada Jujutsu Kaisen memiliki kurs teknik yang unik. Misalnya, Nobara dengan teknik resonansinya, Megumi dengan teknik Shikigami bayangannya, dan masih banyak lagi. GG Akutami benar-benar menunjukkan kreativitasnya dengan menghasilkan banyak kekuatan yang aneh, unik, dan spesial untuk setiap karakternya. Salah satu kurs teknik yang menurutku sangat asyik untuk diikuti adalah kurs teknik milik Kinji Hakari. Kurs tekniknya berkaitan erat dengan perjudian, berbasis pada kesempatan yang sifatnya random dan mengandalkan keberuntungan, seperti gacha. Sedangkan salah satu kurs teknik yang menurutku pembawanya serius namun tetap menarik adalah kurs teknik milik Higuruma. Kurs tekniknya berbentuk pengadilan dan tidak terlalu mengandalkan pertarungan atau kekerasan. Setiap kurs teknik terasa berkaitan erat dengan karakter dan latar belakang individunya, sehingga kekuatan ini terasa personal dan penuh dengan makna. Dengan sistem kekuatan yang begitu kreatif dan beragam, setiap pertarungan yang ditampilkan terasa segar dan tak terduga. Jujutsu Kaisen bukan hanya shonen biasa, ia berhasil meninggalkan jejak besar dalam dunia manga dan anime modern. Jujutsu Kaisen tidak hanya populer di Jepang, tapi juga di seluruh dunia.
ia berhasil menjadi ikon budaya pop, muncul pada banyak meme, cosplay, dan bahkan kolaborasi dengan brand-brand ternama. Di saat banyak manga shonen gagal dalam serialisasinya dan harus berhenti tanpa berhasil mencapai akhir cerita yang ingin disampaikan, menurutku Jujutsu Kaisen berhasil menamatkan ceritanya dengan baik. Meski begitu, aku sadar bahwa manga ini tidak sempurna. Banyak pembaca yang mengeluhkan pacingnya, keputusan karakternya, atau bahkan endingnya. Namun disitulah keindahan Jujutsu Kaisen. GG Akutami tidak takut mengambil resiko dan membuat sesuatu yang berbeda. Meski tidak sempurna, Jujutsu Kaisen berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu shonen terbaik di era modern dan layak disandingkan dengan manga ikonik seperti One Piece, Naruto, dan Bleach. Dan bagi kita para fansnya, Jujutsu Kaisen akan selalu menjadi cerita yang berkesan dan inspiratif. Bagaimana pendapatmu tentang Jujutsu Kaisen? Apakah kamu setuju kalau Jujutsu Kaisen pantas disebut sebagai salah satu manga terbaik di era modern? Tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten anime dan manga lainnya. Cheers!